saya bisa melihat badan saya sendiri. Ya, selama seminggu itu berturut-turut saya mimpiin cewek itu datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku di seluruh Nusantara. Salam damai Indonesia. Kali ini kita kembali bersama Kang Jack Montana. Beliau akan menceritakan pengalamannya waktu itu di Gunung Gede, tepatnya di alun-alun ya mungkin. Waktu itu beliau mengalami sesuatu yang agak sedikit di luar nalar. Ya, Bang? Ya. Kebetulan waktu itu ngantar tamu, Ya. Ngantar tamu. Oke, lebih jelasnya nanti akan langsung diceritakan oleh Bang Jack. Boleh perkenalan lagi Bang Jack? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat kawan-kawan penca kaki, perkenalkan, nama saya MK Firdaus atau panggilannya Jack kalau di Cibodas ya, teman-teman ya yang sudah mengenal saya ya biasanya panggilnya Jack gitu. Awal cerita ini 2014 bulan September. Waktu itu saya bukan menyombongkan diri, jadi kalau ada tamu yang dari luar, mungkin banyak sih teman-teman yang lain juga gitu ya, banyak teman-teman yang lain juga. Nah waktu itu saya dapat ada telepon yang teman saya dari salah satu hotel elit lah di Jakarta. Jadi dia mengabarkan ke saya bahwa ada tamu yang pengen naik ke Gede. Dia gimana, bisa enggak untuk saya mengantarkan si tamunya. Saya bilang iya. Terus katanya Kang gini-gini, ada tamu dari luar, waktu itu dari India. Orang India. Tapi katanya dia itu pengennya naik ke Gede, lewat mana yang enak gitu kan. Orang hotelnya, bukan si tamunya. Ya saya bilang yang enaknya itu kalau memang bermalam dari Putri, Cibodas atau Cibodas dari Putri. Memang kalau saya kan biasa naik lewat Cibodas, awalnya kalau turun lagi Cibodas gitu ya. Karena kenapa harus lewat Cibodas? Karena walaupun si tamunya ini nggak nyampe ke Gede, itu masih banyak tujuan wisata kayak air terjun Ciberem, Telaga Biru, Rawa Gayonggong, terus ada air panas juga gitu. Nah kata si pihak hotelnya ini, ya udah Akang bisa nggak kesini ke hotel? Pokoknya terserah, sekalian nanti ngobrol sama tamunya langsung. Ya udah, saya waktu itu ya udahlah, dikasih lah ngobrol sama si tamunya. Katanya kalau mau, saya nggak mau nih dari sini naik Grab, gimana, saya pengennya dijemput nanti diantarin lagi. Soal aku transportasi biar dia yang nanggung. Ya udah, waktu itu saya nyari temen mobil yang bisa dirental lah. Rental. Saya berangkat ke hotel pagi. Waktu itu saya dari Cibodas berangkat jam 4 pagi sama si driver. Sampai Jakarta jam 6. Ternyata si tamunya itu belum bangun. Tapi saya sudah dipersilakan pertama kali seumur-umur. Saya ke hotel bintang 5, hotel ternama. Setelah itu ketemu sama si klien sambil sarapan, ngobrol gimana, mau lewat Cibodas atau Putri. Ya walaupun bahasa Inggris saya masih belibet lah, masih
saya ngerti dia apa yang dia omongin, saya ngerti tujuannya seperti apa. Cuman ya itu, kalau orang Sunda itu kita pakai apa ininya untuk ngejelasinnya seperti apa, ya udah pakai bahasa Tarsan lah ibaratnya. Ya dia alhamdulillahnya mengerti apa yang, walaupun kosakata bahasa Inggris saya masih belum mencukupi gitu ya. Dia mengerti. Oke lah, ceritanya langsung naik mobil berangkat dari Cibodas. Terus di mobil juga dia apa aja nih yang butuh dibawa. Nah waktu itu dia juga bawa buah-buahan yang sarapan. Ceritanya langsung ke Putri, mobil nyampe lah di Putri. Hari itu juga nyampe Putri itu jam 9, jam setengah 10-an lah, antara jam 9 sampai jam 10 lah. Karena rencananya emang nginep, jadi masih inilah persiapan apa aja yang perlu dibawa. Kalau dia katanya nggak ribet, terus juga dia juga vegetarian, cuman makan roti juga, roti sama buah-buahan aja. Jadi waktu itu cuman saya bawa tenda, terus makanan ya sedikit, terus perlengkapan pribadi sama dia. Udah kita prepare dari Cibodas mobil. Saya karena turunnya lewat Cibodas, sudah disuruh nunggu di Cibodas atau pulang lagi ke rumahnya besok nanti kalau udah nyampe jemput lagi. Prepare lah di situ, karena bule itu memang benar-benar ini ya. Jadi WNA itu gampang. Jadi dia datang, persyaratannya dia fotokopi paspornya segala macam, saya yang daftarin, ya bisa lah. Singkat cerita, dari tahu sendiri teman-teman lewat Putri ke resortnya dulu untuk apa? Daftar. Waktu itu saya ke Cibodas dulu. Ke Cibodas, daftar di Cibodas, balik lagi ke Putri. Di Putri langsung ke pos GPO pemeriksaan. Udah karena ini si bule ini memang tanggung jawab saya waktu itu. Bulenya itu 2 orang, dari India 1, Pakistan 1, jadi 2 orang. Laki-laki semua? Iya, laki-laki semua. Karena dia juga di Indonesia nggak lama, jadi cuman punya waktunya itu dia cuman 1 bulan katanya. Ya ada urusan lah, perusahaannya mereka. Singkat cerita, berjalan sambil nerangin di sini tuh apa aja, kayak flora dan faunanya seperti itu. Guiding lah. Iya, guiding. Pastilah teman-teman yang naik lewat Putri pasti istirahat pertama itu dari pos pemeriksaan, dari pos GPO itu pasti di Tanah Merah atau pos lama. Di pos lama. Nah, dari udah mulai merinding. Jadi yang bikin ininya emang sih puncaknya itu di puncak yang menurut saya sangat mistis itu di alun-alun. Tapi pas di pos lama itu, waktu saya istirahat sama mereka, memang suasananya udah beda. Memang mungkin teman-teman pendaki yang sudah merasakan di pos lama itu seperti apa, dalam tanda kutip ya sudah. Saya waktu itu karena siang, jadi nggak inilah, terus banyak juga pendaki yang lain, tapi pendaki rame gitu, tapi perasaan beda gitu, udah beda aja. Ya saya nggak berpikiran positif, tamu lah. Saya bawa tamu dari luar juga, saya harus menjelaskan, walaupun bahasa Inggris saya sangat minim, itu harus menjelaskan di sini tuh apa aja sih. Nah dari awal memang dari yang sebelum yang perjalanan juga, waktu di hotel saya jelasin juga, naik Putri ini gitu, kayak pemandangannya segala macam, flora dan faunanya. Singkat ceritanya, sambil berjalan sampailah ke shelter demi shelter, kita istirahat sambil ngobrol-ngobrol. Nah di situ juga kalau sudah banyak ngobrol, mereka juga kadang menanyakan ke saya sudah berapa lama
terus status saya di Taman Nasional seperti apa, ya saya juga menjelaskan bahwa posisi saya di Taman Nasional itu volunteer, itu seperti itu. Nah dari situ apa yang dia pengen tahu ya kita harus menjelaskan. Nyampelah di alun-alun timur. Nah di alun-alun timur itu memang benar-benar saya pribadi biasa cuma yang namanya morterin itu capeknya minta ampun. Waktu itu cuman saya bertiga, tamu 2, saya 1, tenda juga yang kapasitas 3 orang. Terus makanan juga sedikit, nggak banyak sih yang mentah-mentah gitu, yang biasanya udah jadi, sama cuman buah-buahan sama air minum, nggak terlalu berat lah. Tapi bagi saya waktu itu mungkin gini ya, biasa saya naik Cibodas walaupun treknya agak panjang lewat Cibodas, lewat Putri kan lebih cepat. Cuman ya lumayan lah, mungkin teman-teman juga sudah merasakan yang nanjak lah lewat Putri seperti apa. Nah waktu itu apa yang saya bawa itu nggak begitu berat, tapi waktu hari itu saya nyampe ke atas itu, ke alun-alun timur itu, saya berangkat jam 10:30, nyampe itu jam 2:30, karena santai, nggak buru-buru juga. Sampai alun-alun timur jam 2:30 itu awalnya cerah, udah lanjut, takutnya kesorean, nyampe lah ke alun-alun barat. Nah di pertengahan alun-alun barat ini menuju ke barat gitu, itu udah mulai mendung, dingin. Tahu sendiri teman-teman mungkin yang sudah ngalamin ya gimana kabutnya di alun-alun Surya Kencana seperti apa, dan ditambah dengan angin dinginnya seperti apa. Sampailah ceritanya ke alun-alun barat. Saya buka tenda, terus masak air biasalah, servis. Nah setelah sambil nunggu menyiapkan sarapan, saya masak air. Nah di situ saya sambil tiduran. Nah di waktu tiduran ini yang membuat saya sampai sekarang masih teringat gitu. Jadi saya tiduran itu sambil di depannya tenda, si tamu ya ada yang foto-foto, dia foto-foto. Nah saya sambil nungguin air matang, saya tiduran. Nah di situ jadi saya bisa melihat badan saya sendiri yang lagi tiduran. Maksudnya bisa melihat badan sendiri itu seolah-olah amang mimpi atau apa bahasanya, sukmanya terbang atau gimana? Ya seperti itulah. Kalau dibilang mimpi bukan, dibilang bukan mimpi juga. Ya posisi saya tiduran mungkin kecapean ya, tapi saya bisa melihat bahwa itu badan saya, dan seperti ada yang menarik, seperti ada inilah. Jadi saya bisa melihat ini kok saya mau masuk nggak bisa, mau masuk lagi nggak bisa. Jadi seolah-olah sukma kita terbang, kita bisa melihat badan kita. Yang Amang lihat waktu itu badan aja atau memang keseluruhan tenda dan tamu Amang juga terlihat? Iya. Tamu saya yang lagi foto-foto, tenda banyak pendaki yang lagi ya selfie lah, terus nggak cuma badan saya aja. Jadi kelihatan semua. Di alun-alun itu bisa terlihat. Iya. Seperti kalau mungkin sekarang drone ya. Nah seperti itulah, drone diterbangin, kita melihat ininya ya seperti itu. Jadi kelihatan itu badan saya gitu. Nah gimana ya, saya seperti terbang. Mau balik lagi tuh nggak bisa. Tapi Abang sadar itu pengen balik lagi gitu? Iya. Oke. Jadi terbang karena melewati kabut-kabut itu, melewati kabutnya sih nggak begitu waktu saya ini nggak begitu, kabut masih kelihatan lah, orang nggak begitu tebal. Nah saya melewati kabut, tahu-tahu saya ada di satu tempat yang mungkin teman-teman pernah melihat, mungkin ada di film-film atau di sinetron gitu, seperti film-film zaman dulu gitu, bahwa kayak di negeri kayangan lah.
Jadi di negeri kayangan, jadi ada apa ya, seperti tangga, ada karpetnya juga, tapi di sekelilingnya itu nggak ada makhluk lain. Seperti inilah di apa, kita di awan lah, seperti di awan gitu. Jadi kayak negeri di atas awan. Nah, gitu, seperti ya? itu, seperti itu. Nah, dari situ tapi banyak yang saya lihat itu, saya ada di mana gitu. Saya nggak memperhatikan saya perhatikan ke kanan ke kiri, saya ini ada di mana. Yang kelihatan itu cuman ada cahaya-cahaya. Oh, jadi selama Amang di bawah itu naiklah ya, terbang lah seolah-olah seperti itu, lalu melihat sebuah negeri yang memang benar-benar asing. Iya. Terus ada cahaya. Waktu itu Amang merasa ada yang bawa atau enggak, Mang? Kalau Maksudnya adakah yang mengawal di kanan atau di kiri gitu? waktu itu nggak ada. Jadi saya pas nyampe gitu, setelah keluar dari badan saya itu, saya melihat badan saya pengen Kembali pengen kembali, saya sampai kayak berenang gitu, pengen ke bawah lagi. Ini selalu terangkat, tahu-tahu sudah sampai di karpetnya waktu itu warna merah. Terus ini seperti gumpalan awan, bukan pepohonan atau rumput, bukan. Nah, itu banyak cahaya, seperti kunang-kunang lah. Tapi yang saya rasakan waktu itu bukan malam, siang. Karena memang waktu itu ketika Amang sadar terakhir lah ya, waktu tiduran setelah lagi masak air itu memang sekitar 2:30 tadi ya? Ya, 2:30. 2:30 itu asar lah ya, asar menuju maghrib gitu kan, memang masih siang gitu. Jadi mungkin ginilah logikanya ya, kalau kita naik mungkin dilihat dari bawah, itu di atas itu wah pasti hujan gitu, tertutup lah si puncak gede atau Pangrango atau puncak gunung manapun itu pasti gak kelihatan. Tapi di atasnya kita yang di puncak itu bisa melihat, tapi yang di bawah nggak kelihatan, jadi awan semua. Nah, seperti itu. Jadi kita berada di atas hamparan Ya, awan. di atas hamparan awan. Tapi yang saya herannya itu karpet, terus ada pintu gerbang, banyak cahaya. Pintu gerbang. Oke. Di awan, di hamparan awan ini, Amang melihat sebuah gerbang gitu. Ya. Gerbangnya maksudnya dia model gerbang kayak di film-film kolosal atau gerbang gimana, atau seberapa besar gerbangnya gitu? Kalau untuk gerbangnya sendiri besar ya, besar. Cuman yang saya ini tuh ada, jadi banyak cahaya. Mungkin kalau kunang-kunang kan kecil, tapi kalau di kegelapan kan kayak besar gitu ya. Nah, itu dari sekian banyaknya kunang-kunang, cahaya itu ada 2 yang nyamperin ke saya. Yang paling besar atau memang enggak, emang jauh dari banyak kecil gitu. Itu ada yang nyamperin 2. Dan itu menjadi sosok. Oh, jadi berubah menjadi sosok. Iya, berubah menjadi sosok laki-laki dan perempuan. Dia berpakaian seperti orang yang naik haji, kayak pakaian ihram, putih-putih gitu. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya, Mang, setelah itu mereka nyamperin nih. Ada interaksi atau obrolan Amang sama makhluk ini. Iya. Sosok-sosok inilah gitu. Iya. Nah, waktu itu saya ada di mana? Tanya. Oh, nanya. Iya, saya ada di mana. Nah, kata dia, yang 2 ini, yang satunya yang cowoknya dia berkata, kamu belum berhak ada di sini. Kamu belum waktunya berada di tempat ini. Seperti itu. Hanya itu aja. Iya, hanya itu. Terus saya tanya, ini di mana? Kan yang saya tahu kan, saya itu meninggalkan badan jasad. Iya, saya melihat badan saya sendiri gitu. Yang saya ngarengkol apa sih ininya? Ya, pokoknya tiduran lah. Sambil tiduran gitu, sambil ngelihat ini, ngelihat yang saya masak gitu. Nah, saya melihat, terus nyampe di depan gerbang itu, terus saya tanyakan,
saya ada di mana. Nah mereka nggak bilang ada di mana, cuman kamu belum waktunya ke tempat ini, seperti itu. Jadi setelah bilang maneh encan waktuna datang ka ieu tempat, lamun maneh hayang datang ka ieu tempat pakai pakaian anu bersih jika urang, jika seperti saya pakai pakaian yang bersih, putih seperti saya. Nah dari situ saya pas di atas itu ya seperti waktu naik itu saya memakai sepatu trekking, pakaian ya enggak inilah gitu, bukan telanjang atau apa, sama seperti apa yang saya pakai waktu berangkat itu yang saya ingat gitu. Nah setelah itu Jung maneh balik deh. Nah dari situ Jung maneh can waktu nak dia Jung balik deh. Nah setelah balik deh itu seperti apa ya bahasa Indonesianya tiporos, tahu mang tiporos? Yeah. Jadi seperti kita terjerembab gitulah, di apa ya bilangnya, terperosok. Nah seperti terperosok gitu, melayang. Dan saya di melayang itu saya melihat gitu badan saya itu ada di situ. Mendekati badan. Iya mendekati badan, tahu-tahu Jack wake up. Amang tersadar. Nah, tersadarnya juga sekaligus dibangunin. Iya dibangunin sama si tamu. Iya. Kamu ketidur, kalau bahasa Indonesianya kamu, saya bangunin dari tadi sampai air yang saya masak itu mereka yang matiin gitu, diangkat sampai kompornya itu karena mereka nggak tahu gimana cara matiin kompornya, mereka cuma ambil airnya aja. Itu sekitar jam berapa itu? Saya di pas bangun itu, saya nggak ini ya, berasa mimpi, dibilang mimpi bukan, karena saya melihat badan saya sendiri, cuman dalam hati bertanya-tanya sambil saya nggak fokus apa yang mereka omongin itu, saya masih kepikiran gitu, apa yang terjadi barusan, apakah saya mimpi atau bukan, tapi kata mereka saya tidur. Nyenyak gitu. Iya. Tapi di tidurnya itu mereka bangun Jack. Enggak bangun. Enggak ada respon katanya. Enggak ada respon. Itu, Mang. Nah, ketika dibangunin itu, Mang, itu keadaan udah gelap atau Amang inget lah kira-kira perkiraan waktu jam berapa? Perkiraan waktu ya masih sore lah, belum sekitar jam 5-an lah, jam 5, jam setengah 6 ya, mau maghrib lah gitu. Nah makanya kata saya lama nggak ketidurannya. Ya saya juga kan harus profesional, mohon maaf. Ya udah kami ngerti, katanya mungkin kamu juga capek, kamu bawain barang kami, keperluan kami, terus kamu juga harus nyiapin makan kami. Nah mereka mengerti. Alhamdulillahnya gitu ya. Jadi nggak ada, mereka nggak komplain gitu. Ya mereka juga mengerti bahwa ternyata seperti ini loh naik gunung gitu. Setelah itu kejadian seperti biasa lah, langsung ke puncak atau ke apa? Enggak. Masih di situ. Kita kan semalam di situ. Oh gitu. Jadi ngecamp di alun-alun barat. Ya. Puncak tapi. Pagi. Biasa pagi. Semalam kita di situ, bermalam di situ ya. Yang sampai malam saya masih kepikiran. Pasti. Masih kepikiran gitu. Ada apa? Apakah hanya mimpi, tapi dibilang mimpi seperti kenyataan? Apa gimana ya? Susah sih diungkapkan dengan kata-kata. Cuman itu mungkin salah satu pengalaman spiritual yang saya alami sendiri. Ya mungkin hanya kali ini. Mungkin supaya teman-teman tahu gitu apa yang pernah saya alamin di Gede Pangrango, mungkin ya bisa dibilang cerita yang ini pengalaman yang sangat ini ya, bagi saya secara pribadi gitu. Mungkin terserah teman-teman mau mempercayainya atau apa. Mungkin kalau yang
yang pernah mengalami hal seperti saya mungkin bisa nanti kasih komen ya. Siap. Di ya kita saling inilah mungkin saling sharing gitu. Mungkin ada juga teman-teman yang pernah ngalamin seperti saya seperti itu, pengalaman yang hal-hal yang bisa dikatakan mistis lah gitu. Setelah itu turun, nggak ada kejadian lagi setelah turun waktu itu? Waktu biasa pagi-pagi prepare, sebelum tidur ya saya profesional, walaupun masih kepikiran gitu, tapi tetap saya juga harus fokus apa yang besok mau direncanain. Seperti apa, terus estimasi dari alun-alun barat ke Gede, treknya seperti apa, lama waktunya estimasinya berapa menit atau berapa jam gitu, saya kasih tahu ke si tamu supaya mereka juga istirahat, supaya besok pagi untuk mempersiapkan perjalanan besok pagi. Soalnya saya juga menceritakan dari alun-alun barat ke puncak itu ya kurang lebih 1 jam. Nah pas turun itu mang ada satu kejadian, kalau di puncak ya saya berangkat jam 4:30 pagi, itu juga setelah sarapan segala macam. Kalau sarapannya kan kalau mereka nggak inilah, kecuali saya, kalau saya kan harusnya nasi biasa. Orang Sunda kalau belum makan nasi itu belum sarapan lah gitu ya. Tapi kalau mereka cukup dengan teh, roti, ya waktu itu saya bikinin istilahnya sandwich lah gitu ya. Nah pas turun itu dari nggak lama sih di puncak juga, ya kurang lebih 1 jaman, 1 jam setengah lah, foto-foto, lihat sambil ini di puncak Gede, lihat pemandangan. Setelahnya turun, memang target saya nanti dari puncak itu setelah selesai foto-foto segala macam, estimasi saya 1,5 jam sampai Kandang Badak. Nah di situ makan siang seperti itu. Nah waktu itu turun itu mereka jalan, saya sambil jalan ya saya kan ada tuh buah-buahan yang itu cantigi, buahnya kan enak ya. Nah saya kasih juga ke mereka bahwa ini loh salah satu tanaman yang buahnya bisa dimakan gitu ya. Mereka sangat antusias. Nah waktu pas turun sebelum tanjakan rantai, saya istirahat sambil duduk. Keril saya nggak lepas, pas begini itu nggak tahu gimana ya, kok ada yang berasa dingin. Batu mungkin teman-teman kalau istirahat megang batu pastilah dingin gitu ya, tapi ini dinginnya dingin beda. Pas saya lihat, saya menemukan batu aki warna hitam Di pegangan tangan? Iya di pas di tanah itu. Pas gitu? Iya itu ya udah saya nggak bilang. Masukin kantong, jalan lagi, saya ceritain ini tanjakan rantai seperti apa. Tapi karena sangat ekstrim, ya saya selaku guide-nya lah, udah di jalur pintas, lewat jalur pintas sampai kita ke Kandang Badak. Ya saya ceritain Kandang Badak ya, walaupun dari mulai pas udah gak konsen sebenarnya. Gak konsennya kenapa? Ya tetap harus profesional, tapi karena kenapa gak konsennya, itu masih kepikiran yang kemarin sore. Yaitu di Kandang Badak kita makan siangnya juga nggak masak, cuman ya masak air, bikin teh sama bikin roti lapis sama buah-buahan. Udah turun, air panas, dari air panas tetap saya sambil turun ya harus menunjukkan bahwa di mereka di air panas mandi dulu? Di air panas mereka cuma foto-foto sama membasuh muka sama cuci kaki. Dikarenakan kan masih banyak tuh yang naik yang turun gitu, jadi sambil nunggu udahlah sambil ini mereka cuci muka, foto-foto juga di situ. Kita lanjut lagi lewat
pos pemandangan kita nggak istirahat, langsung lanjut ke Batu Kukus 1, Batu Kukus 2, Rawadenok. Nah sampai ke di Rawadenok 2 istirahat di situ. Itu nyampe Rawadenok itu berangkat dari pagi itu jam 2. Jam 2 siang. Karena memang perjalanan santai udah nih. Iya, enggak, itu memang udah kan. Jadi makan siang itu sekitar jam 10-an. Makan siang jam 10-an, harusnya jam 12, tapi karena itu cepat. Ya lebih cepat gitu, karena mereka juga harus balik check out ke hotel lagi. Nyampe Rawadenok gak lama, istirahat sebentar yang gak nyampe 15 menitan. Mereka bercanda biar menghilangkan capeknya, dan syukur-syukur mereka nanti pengen balik lagi. Itu di Rawadenok turun ke dari Rawadenok 2 ya. Dari Rawadenok 2 lewatin, kita nggak istirahat di Rawadenok 1, langsung panjang-panjang langsung belok ke air terjun. Nah di air terjun ini ada yang ini Mang, jadi gimana ya, sekilas pandangan saya, aduh merinding sekilas ini kok ada seperti ada yang membuntuti lah gitu ya. Ya walaupun banyak ada yang ke air terjun gitu, yang di air terjun banyak gitu kan. Air terjun itu nggak ditutup tetap gitu. Jam 2 itu kan batas akhir, tapi kan mereka berangkat jam 2 dari bawah, kadang 2:30 masih ada tuh yang jalan. Nah di air terjun itu berasa ada yang memperhatikan, tapi saya nggak ini ya, cuman hanya perasaan saya lah gitu, walaupun masih kepikiran yang kemarin sore itu. Nah singkat cerita, di air terjun foto-foto, turun sampai Cibodas, ternyata si supir sudah ada karena ya sudah standby. Singkat cerita, saya taruh perbekalan barang pribadi saya di sekre. Saya lanjut nganterin si tamu ke balik lagi ke hotel. Oh, kamu ikut lagi kok? Iya, ikut lagi ke hotel karena dari awal juga dia nggak mau ribet harus inilah itulah gitu. Jadi dijemput, pulangnya dianterin lagi. Itu sama sopir. Tapi saya nggak bercerita tentang ke si tamu bahwa saya kejadian mengenai pengalaman di SK itu. Nah setelah waktu itu nyampe Jakarta nyampe hotel itu jam 10 malam. Balik lagi dari hotel, ya syukur-syukur mereka sih bilangnya sangat antusias, ternyata puas lah ya. Puas. Jadi baru pertama kali mereka ke gunung gede ke gunung yang ada di Indonesia, ya mereka sangat antusias. Jadi kedepannya katanya pengen ke gunung yang lain. Ya sudah, saya bilang kan, ya sudah, nanti kapan-kapan kalau memang mau ke gunung lain bisa kontak saya, atau mungkin saya juga punya teman-teman, kebetulan saya juga masuk di Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Jadi di setiap provinsi itu sudah ada cabang API. Jadi mungkin kalau saya nggak bisa, saya kontak ke teman-teman API yang di luar Jawa Barat gitu, seperti itu. Nah sampai Cibodas saya istirahat. Nah di sini Mang, waktu istirahat itu tidur pertama saya bermimpi ada cewek cantiknya mah, nggak ada Lisa Blackpink, kalah pokoknya nggak ada lah, artis Indonesia juga nggak ada gitu. Itu dia maksa minta dinikahin sama saya. Ya saya namanya juga mimpi lah, cuekin semalam. Malamnya lagi begitu Mang, selama seminggu itu berturut-turut saya mimpiin cewek itu datang maksa
saya minta dinikahin sama saya. Kalau saya kan kok aneh gitu, tapi saya nggak bercerita nih sama teman-teman di sekretariat di Montana. Saya nggak bercerita. Setelah seminggu di Montana, saya pulang dulu ke rumah. Dikarenakan saya punya batu akik itu, saya main ke teman, terus teman ada yang suka batu akik, ya sudah saya kasih gitu. Nah setelah saya kasih, saya balik lagi ke pas malamnya itu, pas di rumah sebelum balik ke Cibodas lagi, si cewek itu nggak ada masuk lagi ke dalam impian. Nah, jadi kemungkinan di batu akik itu ada kemungkinan, mungkin. Nah udah nggak ada, saya ceritalah sama teman yang bisa, ini saya gini seminggu ke belakang saya begini, katanya coba dibawa, diambil lagi batu akiknya, mungkin itu rezeki kamu, coba aja diambil lagi. Nah saya balik lagi ke sini ke teman yang dikasih itu. Di teman yang saya kasih itu dicari-cari nggak ada batunya udah nggak ada. Padahal dia itu, si batunya itu emang sama dia belum rame batu yang kemarin ya, belum rame batu-batu itu. Saya tanyain, mana batu mau saya ambil lagi gitu, kalau perlu saya bayarin lah. Katanya sebentar dicari mah nggak ada, sampai sekarang nggak ada. Karena memang maunya sama Mang Jack. Ya saya balik lagi, cerita lagi ke temen yang udah nggak ada gitu. Iya, udah nggak ada. Ya katanya sih itu, ya mungkin itu sebenarnya rezeki kamu. Cuman ya kalau saya tahu itu buat rezeki saya nggak bakalan dikasih gitu. Cuman kan kalau saya mah nggak suka gitu batu akik gitu. Oke teman-teman, itu tadi pengalaman Mang Jack ketika waktu itu mengantar tamu ekspatriat ya, warga negara asing ke Gede Pangrango. Kalau di Gede Pangrango itu kalau simak sih untuk warga negara asing itu bisa on the spot, hari itu juga bisa. Seperti itu makanya. Pesan-pesan apa gitu mungkin buat teman-teman, pendek aja lah. Yang mungkin buat teman-teman pendaki, satu berkegiatan di luar ruang atau di outdoor ya. Satu, harus safety prosedur. Yang kedua, harus mematuhi apa yang sudah menjadi ketentuan tempat yang kita tuju atau yang mau kalian tuju. Jadi kalian juga harus mengenal Medan, bukan mengenal Medan dalam artian pasti mungkin ada yang belum ke gunung mana gitu. Nah di situ kalian harus mencari referensinya, mungkin nyari informasi ke temannya atau ke internet lah sekarang. Iya, gitu. Oke. Ya mungkin itu aja. Oke, teman-teman, terima kasih sudah pantengin terus channel ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Salam damai Indonesia.